Hola, salam Jastok. Gue mau bahas transfer yang sebenarnya sedikit sudah gue bahas di video-video sebelumnya, tapi ada plot twist, ada beberapa hal yang terjadi sehingga gue pikir, oh ini menarik untuk dibikin video, untuk dibahas lah. Nah, terutama yang gue mau bahas itu terutama Chelsea sama MU, oke? Fansnya ngoceh-ngoceh, nggak ada pergerakan, nggak ada apa-apa. Dan kemarin gue bahas di beberapa platform, gue bilang bahwa proses negosiasi ini memang butuh waktu. Dan kedua yang gue bahas adalah Ted Bully ini ingin tebar pesona. Jadi dia masuk arena pemilik klub yang super duper kaya raya, tapi dia belum menunjukkan. Nah, dia itu pengen menunjukkan bahwa ya dia bisa menggantikan Abramovich. Mungkin tidak selevel Abramovich, tapi mendekati Abramovich. Cuman karena dia di Amerika reputasinya sudah bagus, jadi dia ingin unjuk gigi di Amerika reputasinya bagus, dia ingin unjuk gigi di Eropa. Nah, Chelsea ini ngekat siapa? Barcelona sama Arsenal. Karena menurut berita terakhir mereka menggait Rafinha. Gue sebagai fans penggemar Chelsea, Arsenal dan Barca, gue happy. Karena kalau lihat duit yang dikeluarkan untuk Rafinha, unbelievable. Itu nilainya sekitar 70-75 tanpa bonus, plus bonus bisa sampai 85-86 euro. Oke? Juta euro. Untuk pemain seperti selevel Rafinha, ya sorry itu saya jauh terlalu mahal. Kita tahu bahwa seorang penyerang itu jauh lebih mahal lah daripada defender. Oh ya, kalau bicara defender, makanya Juve itu gila pasang delik 100 juta, nggak ada yang mau beli. But anyway, bahwa penyerang itu lebih mahal daripada defender, midfielder itu kapal. Tapi lu juga harus lihat dong pemainnya seperti apa. Gue asli berpikir setelah gue baca berita itu, apa yang membuat Chelsea membeli pemain ini dengan senilai itu. Kalau dibilang Chelsea beli banyak pemain bagus, gue setuju. Tapi kadang-kadang juga blunder, terutama siapa? Ya Lukaku, 120 juta dan kemungkinan besar dia akan pindah ke Inter. Itu kan blunder besar. Sekarang Rafinha. Nah, terus ya gue masih ingat juga Drinkwater yang ini pemain apaan nih? Dibeli akhirnya flop. Kalau kita bahas Rafinha seperti yang gue bilang sebelumnya, gue udah pernah lihat pemain ini di Leeds, tapi nggak dominan sehingga gue nggak begitu perhatiin. Akhirnya gue cek di YouTube. Jadi gue lihat ini pemain lebih cocok bermain dengan 4-2-3-1. Yang jelas he's team player. Dia nggak seegois Greenwood lah contohnya, atau Rashford. He's a team player, which is good untuk Chelsea. Hanya apakah dia bisa bermain dengan 4-2-3-4-3-nya Tuchel? Gue nggak yakin. Fair aja, gue nggak yakin. Tapi kalau dia bermain di 4-2-3-1, itu gue lebih percaya bahwa ini bisa. Yang jadi masalah kalau main 4-2-3 itu nggak ada Lukaku lagi, ya kan? Lukaku kan kemungkinan besar pindah. Yang di depan siapa ya? Praktis Werner atau Havertz. Jadi gue nggak tahu sehebat apa si Tuchel membuat atau memanfaatkan kapasitasnya Rafinha. Sekali lagi dia bukan pemain jelek ya. Tapi untuk gue ya 30-40 cukup, nggak lebih dari 30-40 lah add-ons. Oke, maksimal itu. Ini bener-bener 2 kali lipat. Untuk gue nggak make sense sama sekali. Yang bikin nggak make sense lagi, Barca itu sampai detik akhir masih ngincer loh. Gue bilang apa gini, Barca itu maunya dia dengan 40 kalau atau 50 lah. Sekarang 50 juta, sementara mereka tidak mau memperpanjang kontraknya Dembele. Offer dari Dembele itu yang bulan Desember 80 juta plus 2 juta add-on, diturunin ke 6 juta plus 1,5 juta add-on. Nah, kalau kita bicara nggak ada transfer fee. Nah, kalau kita bicara 50 juta,
Anggap aja 50 juta harganya. Dibagi 5 itu udah 10 juta setahun, ya kan? Dan belum gajinya. Jadi kalau dia ambil Rafinya, mereka lebih prioritaskan mengambil Rafinya 50 juta yang mereka tawarkan plus gaji yang kemungkinan besar juga sekitar 8 sampai 10 juta selama 5 tahun, 4 tahun, I don't know, daripada memperpanjang Dembele yang no transfer. Kasih 10 juta aja nggak mau Barca. Jadi end up-nya itu di 7,5. Nah, bukan 2 hari lagi, tanggal 30 itu selesai kontraknya ya, dan dia nggak punya klub. Maka dari itu katanya si Chelsea juga ngincer Dembele. Cuman riwayat Dembele yang sering cedera itu membuat banyak tim itu mundur. Jadi Dembele itu nggak ada yang incer lagi. Maka dari itu 2 hari yang lalu ada berita bahwa Dembele akan memperpanjang. Kita lihat. Nah, sekarang kan punya Rafinya. Oke. Di depan kita lihat aja siapa aja. Itu ada Pulisic, Werner, Havertz, Lukaku, si Ziyech. Mount Mount di belakangnya lah. Asumsi Lukaku pergi masih ada 5, Ziyech pergi masih ada 4. Ditambah sekarang Rafinya sama Sterling. Oke. Ada 6 pemain. Ya, oke. 6 pemain butuh, cuman nggak punya real striker ya. Kemungkinan besar Werner sama si siapa namanya Havertz akan jadi striker. Sementara kemungkinan besar Ziyech yang pindah ke Milan nampaknya jadi, gue nggak tahu Milan kena PHP lagi karena rencananya setahun loan, habis itu dibeli dengan 20 jutaan lah sekitar itu. Itu worth it untuk Ziyech yang umurnya 29 tahun depan 30 kalau nggak salah. Nggak ada Ziyech dan Lukaku. Jadi punya 6 striker bermain dengan 3, cuman 3 wingernya ini kan, atau 3 pemain depan ini kan sangat berbeda. Di belakang striker atau di sayap, ya kan? Kalau di sayap, dan dia main di Leeds itu lebih ke sayap, lebih melebar, bukan masuk ke dalam. Jarang masuk ke dalam, lebih melebar seperti 4-2-3-1 atau 4-3-3. Maka dari itu gue nggak tahu Rafinya seperti apa. Nah, move yang kedua yang dilakukan oleh Chelsea yaitu mendatangkan Sterling. Sterling 35-40 juta, oke, make sense. Sterling nggak begitu perform. Setengah tahun terakhir jelek, setengah tahun pertama bagus. Nah, sementara Pep kayaknya nggak ngelihat dia bisa lebih bagus lagi, maka dari itu dijual. Sementara Pep masih punya Grealish. Jadi Sterling ke sana, Rafinya. Kita lihat siapa lagi yang diincar oleh Todd Boehly ini. Nah, terus Sterling sama si Rafinya ya. Yang gue pengen lihat sih bukan kualitas. Gue pengen lihat apakah Tuchel tetap mempertahankan 3-4-3-nya atau merubah ke 4-2-3-1 atau 4-3-3. Itu yang penting, karena dengan kualitas yang mereka miliki sekarang, kalau gue bilang lebih cocok 4-2-3-1. Tetap itu pendapatku, nggak berubah. Sekarang ke MU, sama juga, Malaysia dikontrak. Malaysia itu bek kiri sudah verbal deal dengan Lyon, belum tanda tangan. Lyon mau kasih 13 plus 2 juta add-on, disekak sama MU kasih 15 plus 2 juta add-on, dan sama Feyenoord, bosnya klubnya Malaysia udah deal. Sekarang tinggal Malaysia mau ke MU atau ke Lyon. Intinya begitu. Ya, kalau gue bilang ada Erik ten Hag di situ, dan kemungkinan besar Frenkie de Jong juga, ya nggak smart kalau dia pilih Lyon. Oke, jadi kemungkinan besar Malaysia ke sana. Nah, banyak pertanyaan kepada gue. Malaysia itu mainnya kayak gimana sih? Kayak Daley Blind, kayak Teles, atau kayak Luke Shaw? Kalau gue bilang gak jauh beda, miripnya lebih ke kayak Alonso. Oke? Punya speed, kecil, bisa masuk ke dalam, visinya lumayan, crossingnya juga not bad. Dia itu sebenarnya nggak begitu diperhitungkan di timnas Belanda.
Yang diperhitungkan itu untuk menggantikan Daley Blind itu Owen Wijndal. Owen Wijndal ini main di AZ yang rencananya dibeli sama Ajax. Jadi back kiri itu setahu gue yang sering dipakai Owen Wijndal atau Ake. Ake kan bisa jadi striker. Nah, Malaysia ini nongol. Malaysia ini musim lalu main bagus banget di Feyenoord. Jadi nggak heran kalau diincar oleh Lyon, karena Lyon pelatihnya juga Peter Bosz yang orang Belanda juga, yang tahu Malaysia seperti apa. Harganya nggak terlalu mahal. Nah, dengan hadirnya Malaysia, Malaysia ini yang sebelumnya udah gue bilang, dengan sistem yang dimainkan oleh Ten Hag, dia butuh winger yang cepat, yang bisa crossing. Nah, AWB kemungkinan besar dijual, makanya dia incer Timber. Sekarang Malaysia dapat Luke Shaw, kemungkinan besar cadangan. Teles dijual. Malaysia ini masih muda, dengan duit segitu ya gue bilang worth it banget. Jadi disinilah sebuah contoh yang 2 video sebelumnya gue bilang, mereka itu sudah nego, cuman menunggu timing yang tepat. De Jong tinggal gini doang, 1-2 hari deal udah dinaikin, Barca minta minimal 80 juta. Siapa namanya, MU nawarin 65 plus add-on. Tapi feeling gue nggak lama lagi Frenkie de Jong akan pindah. Memang yang jadi masalah sekarang yang harus diyakinkan sama MU Ten Hag itu bukan Barsanya, tapi de Jongnya. Karena dia tetap kekeh bilang kalau dia itu mau stay. Dan dia lebih suka di Barcelona, negaranya ya, kotanya, cuacanya, makanannya, budayanya daripada Inggris. Hanya kalau klub mau lu cabut ya susah juga. Nah, di benak dia kan ada juga, oh ya kenapa gue harus pergi, karena gaji gue 19 juta dan itu akan dinego ulang. Maka dari itu Barca nge-push untuk ngejual dia. Feeling gue di MU dia nggak dapat 19 juta euro, paling ya 10, 11, 12, I don't know lah. Tapi intinya adalah tetap seperti yang gue bilang, De Jong ini akan ke MU. Nah, kembali lagi, Chelsea sama MU, 2 klub yang gak kedengeran, gak ada cuman sedikit gosip kayak Ronaldo mau dibeli atau apa. Tiba-tiba tak dalam berapa hari mendapatkan 2 pemain. Nah, maka dari itu gue bilang fansnya itu harus bersabar, karena tim kecil ini itu nego kiri kanan, tunggu right moment, right time, mereka hantem. Gitu ceritanya. Dan akan banyak datang pemain lagi ke MU maupun ke Chelsea, bahkan ke Arsenal. Arsenal sudah dapat 2 pemain, Vieira sama si Gapsus. Marquinhos gue nggak anggap, sama Matt Turner kiper cadangan nggak gue anggap juga. Jadi sudah dapat 4, di mana 2 yang bisa bermain sebagai starter. Dan gue sih happy banget Rafinya ke Chelsea, minimal nggak ke Arsenal dan Barca lah. Dalam arti duitnya bisa dibeli untuk ke pemain lain. Kita lihat lagi, Arsenal pun akan beli, feeling gue sih masih 2 pemain lagi. Dan Liverpool yang seru, karena Liverpool mengatakan ada kemungkinan Salah dijual. Liverpool kan hitung-hitungan banget. Nah, kalau Salah nggak mau diperpanjang, ya kemungkinan bisa dijual. Cuman ini ntar kita lihat lagi apakah benar atau tidak. Oke, sementara itu dulu. Thanks for watching.